Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Miss harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita sudah masuk di pembelajaran yang kelima. Ya, kita sama-sama buka di halaman 107. Nah, di halaman 107 ini ada percakapan antara ibu dan Cika ya. Nah, sekarang perhatikan bahan bakar kompor apa yang kita pakai untuk memasak ini, Bu? Cika bertanya ya. Ibu menjawab, kompor ini menggunakan bahan bakar gas LPG. Ada juga orang yang menggunakan kompor berbahan bakar minyak tanah. Bahkan saat ini ada juga kompor berbahan bakar briket. Sekarang kita baca sama-sama bahan bakar briket ya. Kalian simak dengan yang Miss bacakan. Briket merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti minyak tanah dan gas LPG untuk memasak. Bentuk briket seperti arang dan terbuat dari berbagai bahan, misalnya sekam padi, jerami, sabut kelapa, serbuk gergaji, dan dedaunan. Oleh sebab itu, briket ini dinamakan briket bioarang. Briket bioarang dibuat dengan cara memadatkan bahan-bahan dicampur dengan bahan perekat menggunakan mesin sehingga menjadi bentuk yang padat. Keuntungan yang diperoleh dari briket bioarang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hemat dan ekonomis. Briket bioarang menghasilkan energi panas tinggi dan tahan lama sehingga lebih ekonomis dan lebih hemat. Selain itu, harganya lebih murah bila dibandingkan dengan minyak tanah atau arang biasa. Ya. Selanjutnya buka halaman berikutnya. Yang kedua, aman dan ramah lingkungan. Briket bioarang diolah tanpa menggunakan bahan kimia. Pada saat menggunakan abunya tidak berterbangan, tidak berasap, dan tidak mengeluarkan bau menyengat yang dapat mengganggu kesehatan maupun lingkungan. Selanjutnya, aman dan praktis. Kompor briket aman dan praktis saat digunakan, tidak menimbulkan resiko ledakan, mudah perawatan, dan tidak meninggalkan noda hitam pada alat-alat dapur yang digunakan. Selanjutnya, dapat mengurangi limbah. Briket bioarang dapat memanfaatkan limbah pertanian, misalnya sekam padi, ya kan, jerami, atau bonggol jagung, sehingga dapat mengurangi yang namanya limbah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini briket bioarang ya. Briket bioarang ini caranya kalian bisa lihat di sini, kalian bisa baca ya cara-caranya. Nah, sampai di halaman 109 kalian bisa lihat caranya. Kemudian buka halaman berikutnya. Kita yang ini Miss hanya minta kalian bacakan saja ya, briket bioarang ini ya. Kemudian lanjut ke pelajaran matematika. Miss minta kalian tolong perhatikan. Untuk matematika di Ayo Berlatih ya, Miss minta kalian perhatikan. Miss kasih contoh ya. Selanjutnya kalian kerjakan sebagai tugas kalian. Oke. Kakak berlatih memasak menggunakan briket. Sebuah briket dapat menyala selama 3 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 10.30 atau setengah 11 ya, pukul berapa briket akan habis? Pukul berapa? Berarti ini ditambah ya. 10.30 ditambah 3 jam sama dengan 13.30 atau jam setengah 2 ya. Kemudian nomor 2. Nanti nomor 3, nomor 4 kalian lanjutkan sebagai PR kalian. Oke. Nah, nomor 2, ayah memakai 4 briket bioarang untuk memasak gula. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika ayah mulai memasak gula pada pukul 7, pukul berapa briket akan habis? Nah,
Ini kan tadi 2 jam ya. Sementara dipakai sama ayah 4 briket. Ya. Berarti 4 dikali 2 ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu 7.00 karena ayah memulainya pukul 7 kan. Jadi 07.00 ditambah dengan 8 jam yang tadi. Nah, kira-kira jam berapa? Yes, pinter, 15.00 kok. 15.00 atau 15 WIB ya. Nah, untuk nomor 3, nomor 4 sebagai tugas kalian di rumah. Halaman 112 ya, pelajaran PKN. Nah, di sini Miss hanya bacakan ya, tetapi yang ini tidak usah kalian kerjakan, hanya Miss bacakan, jelaskan sedikit saja ya. Usaha untuk menjaga lingkungan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Banyak usaha yang dapat dilakukan, contohnya dapat membatasi penggunaan plastik. Bahaya pencemaran plastik di laut semakin mengkhawatirkan. Bahkan Indonesia termasuk negara yang tingkat pencemaran limbah plastik tertinggi di dunia. Yang ada di dunia. Nah, sekarang kita masuk di bagaimana sikapmu. Aku merasa aku membatasi penggunaan plastik karena 1 ya, pencemaran plastik membahayakan makhluk hidup. Benar, karena kebanyakan hewan di laut itu dia makan ada ikan ya yang masuk, dia makan terus tapi akhirnya plastik ada di dalam bagian tubuhnya ya, ada di dalam tubuhnya. Nah, yang kedua, aku menggunakan pembungkus kertas sebanyak-banyaknya. Itu tidak bagus ya. Yang ketiga, aku menghemat minyak bumi yang merupakan bahan mentah plastik. Itu juga dicentang ya. Selanjutnya, bahan plastik tidak tampak mahal dan mewah. Benar sekali. Ya, itu biasa-biasa saja. Bahan plastik susah terurai sehingga dapat sehingga dapat meracuni tanah ya. Itu kalian centang. Jadi yang dicentang yang pertama 3, 4, 5 centang ya. Hanya yang nomor 2, aku menggunakan pembungkus kertas sebanyak-banyaknya, itu tidak. Oke, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus berkati. Bye bye.